Dan pemirsa, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi dalam sidang dugaan suap reklamasi Jakarta dengan terdakwa Muhammad Sanusi. Bagaimana jalannya persidangan? Langsung saja kita akan bergabung ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Karena saya tidak ingin pihak DPR begitu marah dengan saya, tidak mau membahas lagi karena kata-kata kita tadi. Nah, itu yang terjadi. Saya tanya lagi ya saudara Pak Gubernur ya. Ini tadi saudara katakan Sekda mencoba untuk kompromi, ada win-win solution dari saudara saksi. Win-win solutionnya seperti apa? Win-win solution terhadap Sekda sudah Pak, mereka sudah usul. Ini diperbukan saja angka 15%. Perda hanya nyebutin kontribusi tambahan, tapi nilainya akan ditentukan kemudian oleh keputusan gubernur. Nah, di situ saya sampaikan boleh, tapi perbunya sini draftnya langsung ada tangan, tidak boleh ada jeda waktu. Jadi ada perda, ada perbu dan ada tangan. Begitu saya tawarkan itu, Pak Sekda itu ngomong lagi, bakal lagi masukkan lagi ini. Artinya pihak legislasi juga tidak mau kalau perbuknya langsung dikeluarkan. Di situ saya curiga ada apa? Perbuknya tidak siap draftnya dari Sekda. Harusnya kalau Anda mengusulkan angka 50% melalui perbu, draftnya kasih saya supaya saya tanda tangan segera setelah ketok palu. Tidak berani. Makanya saya katakan ada apa kalian? Itu saya bilang lu akan lagi. Itu ceritanya. Ya, saudara dari eksekutif, kalau dari yang saya tangkap, win-win solution itu boleh saja di dalam perda itu disebut kontribusi tambahan tanpa disebut nominalnya. Nominalnya disebutkan akan ditentukan oleh gubernur. Oke. Kalau demikian, apakah ini tidak menimbulkan, apakah ini nantinya menimbulkan ketidakpastian hukum? Misalnya, saudara tidak lagi menjadi gubernur, kontribusi tambahan karena itu diatur di dalam pergub berubah lagi. Misalnya, makanya kalau berubah lagi, itu saya katakan kalau dia berubah naik, diskresi tidak akan ada yang membuka. Tapi kalau dia berubah turun, itu kalau diaudit pada kerugian negara. Makanya saya menuntut angkanya tertutup supaya waktu saya jadi gubernur lagi jangan turun. Siapa gubernur berani turunkan kalau sudah baru mengatakan seperti itu? Kalau ada turunkan sama seperti sekarang. Saya membuat konsep luas bangunan kontribusi tambahan bayar berapa triliun, 800 miliar. Sudah ada rumusnya. Pengganti saya mau menurunkan itu temuan itu Pak, termasuk kontribusi dapil temuan. Jadi kalau Bapak menaikkan lebih tinggi, silakan. Tapi kalau turunkan masalah. ya, pertanyaan saya lanjutkan ya. Pada tanggal 16 Februari 2016, ya, ketika Islam melakukan bangsa di dunia, ini ada di sela-sela itu ada break, kemudian ini ada Pak Saifullah, Bu Putih dan staf, ya, dan Pak Yusuf ke Balai Kota untuk menghadap Bapak tentang adanya penolakan dari Balai, ya, yang ini memasukkan penolakan dari Balai tentang usulan yang 15% tadi. Saudara pada waktu itu, saudara Pak Gubernur pada waktu itu mengatakan setuju diperbukin saja. Apakah ini maksudnya seperti yang tadi saudara katakan? Jadi waktu itu sebelum bukan silakan, mereka ingin di dalam perda disebutkan kontribusi tambahan setuju yang nilainya akan ditentukan oleh pergub. Makanya saya kalau begitu setuju diperbukan asal saya mendapatkan mandat oleh perda. Kalau saya mendapatkan mandat oleh perda mau perbukan, saya akan perbukan. Tapi saya minta tolong perbuka tanda tangannya harian sama mana draftnya. Saya tidak mau di itu saya minta. Jadi saudara walaupun tidak disebutkan nominalnya di situ setuju diperbukan. Tapi gini kalimatnya benar. Jangan dikatanya salah. Kalimatnya adalah yang saya setuju. Untuk nominal angkanya akan ditentukan melalui peraturan gubernur. Saya setuju. Isi perda ngomong seperti itu. Kalau perdanya tidak ada ngomongin amanat dan pergub, saya nggak setuju Pak. Saya bukan saya hukum, tapi saya nggak terlalu bodoh soal hukum. Makanya saya meminta itu kalimatnya.
Dan saya juga minta tambahan. Saya mau produknya tanda tangan sekarang. Mana draftnya? Jangan begitu. Karena jangan sampai perdanya ketok. Misalnya sekda jadi oknum, atau ada bagian PNS-nya jadi oknum, pergubnya tidak naik-naik ke saya sampai saya berhenti. Saya tidak mau. Baik, sekarang mana draft pergubnya dulu, baru kita bicara. Ya, artinya bahwa nominal itu cukup disebutkan di dalam pergub, bukan seperti itu ya. Tapi perdanya ini Disebut, cuma nominalnya kan tidak disebut. Nominalnya akan disebut di dalamnya. diatur oleh Peraturan Gubernur. Tapi kemudian terbukti Badan Legislasi menolak. Saya juga tidak tahu ada apa. Mereka sudah sepakat bahwa kontribusi tambahan itu angkanya akan ditentukan melalui Peraturan Gubernur. Tapi begitu saya minta Peraturan Gubernur harus siap draftnya dulu sebelum ada itu ketok, mereka mundur batal. Lalu mereka ganti lagi dengan yang saya tulis gila tadi. Artinya apa? Artinya saya menduga berarti pihak DPR juga tidak mau diperbukan. Kalau saya diperbuk, saya langsung tulis 15%. Balik lagi ke perda yang tanpa 15%. Itu yang saya katakan ini ada apa? Soal pergub tadi ya, itu kan kewajiban dari staf saudara semua. Makanya Kenapa bisa terlambat seperti itu? bukan saya tanya sama staf saya, kalau Anda mau usulkan pergub sebelum diberedakan, draftnya kasih saya dulu. Kalau draft pergubnya belum disiapkan kok. Makanya saya curiga. Saya bicara jujur Pak, nggak semua staf di DKI saya percaya Pak. Makanya saya dapat cari ribuan Pak. Kecurigaan apa, saudara? Karena banyak malingnya di dalam. Ada kepentingan. Kalau Bapak tidak percaya, periksa saja apa semua pejabat pendidikan. Pajak yang banyak sama biaya hidup dia. Baik, saya Saya sampaikan dengan jujur, makanya sebenarnya ribuan. Saya lanjutkan saudara. Betul ya. Ini kan sudah ada developer ya, yang sudah memberikan kontribusi tambahan di depan. Ini ada bahkan muara bisnis samudra ini ada 10 kontribusi tambahan. Apakah ini konteksnya adalah berkaitan dengan reklamasi atau kegiatan pembangunan selain reklamasi? Saya sampaikan kepada mereka, ini konteksnya reklamasi. Tapi kalau Anda tidak mau bayar reklamasi pun Anda masih punya utang yang lain kepada kami. Ini kerelaan Anda mau bayar utang, baru dia katakan, pada saya lagi utang kok. Mungkin saya pengembang ada yang keberatan, pengetangan, kerjasama, serah terima. Mungkin saya bingung sekarang. Kenapa tiba-tiba semua menganggap pengusaha keberatan? Ini boleh dipanggil ke sidang yang boleh hakim para pengusaha itu ditanya satu persatu keberatan atau tidak. Sebenarnya nama politik bisa hadirkan pengusahanya semua. Tanyakan satu persatu keberatan atau tidak kontribusi tambahan saya. Ya, yang saudara sampaikan kepada saudara para pengembang itu adalah kontribusi tambahan. Apakah juga disebut nominal? Makanya mereka nawar 1 sampai 2 juta waktu pertama. Ada pertanyaan saya, saudara Pak. Nggak bisa mereka. Setelah terus nggak bisa mereka. 15% kali NJOP kali Iya, nggak bisa lagi. Justru mereka nggak ada yang keberatan. Wah, kita usul ke Pemda. Sekarang saya bingung kalau urusan keberatan. itu memang Nusuk saya dari belakang namanya, kalau yang terbukti ada lain. Itu saya bingung. itu sudah saudara sosialisasikan. Saya sampaikan, jadi kenal semua Pak. Ketemu saya itu orang nggak ada yang pernah mau komplain kok mengeluh Pak. Begini saudara saksi, ya. Kalau soal kontribusi itu saudara sosialisasikan, karena memang faktanya ini sudah ada yang memberikan kontribusi ya, bukan bukan persoalannya adalah apakah nominalnya 15% itu kali NJOP kali luas lahannya juga disebutkan atau enggak? Ya, waktu itu belum ada. Tapi saya sampaikan kepada mereka, kita punya presiden hukum pembagian untung 30-70. Kita punya presiden hukum pembagian 30-70 dengan BUMD kami. Kalau ada saudara pengembang tidak mau membagikan 30-70, silakan mundur dari proyek ini. Saya akan
15% itu dalam rangka merumuskan supaya angkanya pas. Karena si pengusaha kalau dibayarnya 10 orang yang dapat. Kalau keuntungannya tambah kecil, rugi kan? Ya, masalahnya ini saudara saksi. Saya tidak ingin bertanya saja bahwa apakah yang nominal 15% kali RJOP itu kali pelaksana yang dijual itu sudah disosialisasikan atau Ya, mereka tahu Pak. Bapak tidak tanya kepada mereka. Kalau mereka tidak tahu Pak, DPRD tidak akan pernah punya rekaman mengurangi itu. Saya dengar rekamannya kok. ya? Itu saja kita pertanyaan. Ada rekamannya. Saudara saksi ya, ini berkaitan dengan tadi soal inisiatif juga berkaitan. Konteksnya adalah soal kontribusi tambahan ini. Apakah ini juga berpengaruh ya nanti terhadap insentif kepada kepala daerah? Tidak ada urusan insentif. Insentif tidak ada urusan. Dengan adanya retribusi tambahan ini Tidak ada urusan. Kepala daerah itu dari PAD, dari PBB, dari pajak pembangunan hotel, restoran itu. Kalau melihat dari jawaban-jawaban saudara ini, saudara begitu memprioritaskan untuk menggunakan dana-dana di luar APBD. Saya lihat seperti itu ya, untuk pembangunan jalan. Karena ini saudara saksi. Kenapa ini saya tanyakan? Saudara tadi dalam catatan saya, saudara mengatakan di zaman Pak Foke tidak menyebutkan kontribusi tambahan. Satu itu. Yang kedua, saudara tadi juga menyebutkan bahwa kontribusi ini komunikasi saudara Pak Gubernur dengan Pak Jokowi. Saudara mengatakan kepada Pak Jokowi bahwa kontribusi tambahan itu adalah untuk menyelesaikan seluruh atau hampir seluruh persoalan Jakarta. Nah, pertanyaan Tentu tidak bisa seluruh. ya. Saya kenapa lakukan seperti ini? Di dunia luar negeri, di Malaysia saja terkenal dengan namanya kerjasama bintang. Kita menggunakan aset kerjasama dengan swasta membangun infrastruktur. Lalu uang kami untuk apa? Uang kami untuk subsidi pendidikan, kesehatan, sembako, perumahan, transportasi, tempat usaha kerja. Karena visi misi kami adalah membangun manusia. Saya bapak uang dari mana? Kalau semua APBD dipakai buat pembangunan. Sekarang yang mau dibiayai yang tidak sekolah di Jakarta kami masuk 40% usia sekolah tidak sekolah. Sampai SMA tidak sekolah. Masih butuh 50.000 unit rumah susun per tahun. Kalau ini semua pakai uang kami ya habis. Dan ini adalah kerjasama dibenarkan secara undang-undang. Baik, terima kasih saudara saksi. Terima kasih yang mulia.